Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 kelas B. Di sini kami akan menjelaskan kembali materi teman-teman semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Dan juga kami akan menjelaskan contoh soal. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Davina Arsya Alifia, yang kedua ada Haryadi, yang ketiga Nurul Iza Syafitri, yang keempat Said Noval Azani Akbar, yang kelima Sonia Sundari, dan yang terakhir saya sendiri Syarifah Syahira. Baiklah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Materi biaya relevan penetapan harga jangka pendek. Datatech Corporation telah meminta Astel untuk mengajukan penawaran 5.000 komputer Pro Value selama 3 bulan ke depan. Setelah periode 3 bulan ini, Datatech kemungkinan tidak akan melakukan pesanan penjualan lagi di masa depan kepada Astel. Datatech akan menjual komputer Pro Value dengan mereknya sendiri pada daerah dan pasar di mana Astel tidak bisa menjual Pro Value. Sebelum Astel menerima tawaran Datatech, manajer Astel harus memperkirakan berapa biayanya untuk menyediakan 5.000 komputer. Manajer Astel harus berfokus pada biaya yang relevan, yang mencakup semua biaya langsung dan tidak langsung seluruh rantai nilai. Bahan langsung 5.000 komputer kali $460 sama dengan $2.300. Tenaga kerja manuf langsung 5.000 komputer kali $64 sama dengan $320. Bahan tetap kapasitas tambahan untuk membuat Pro Value $250 dan biaya totalnya menjadi $2.870.000, yaitu $2.870.000 per 5.000 komputer yang hasilnya $574 per komputernya. Berdasarkan data intelijen pasar, Astel yakin bahwa pesaing akan menawarkan harga $596 hingga $610 per komputernya. Astel dapat menawarkan harga $596 per komputer dan masih bisa meningkatkan laba operasi sebesar $105.000. Pendapatan relevan $596 dikali 5.000 sama dengan $2.975.000 dan biaya relevannya sebesar $2.870.000. Laba operasinya adalah $105.000. Strategi manajemennya adalah menawarkan setinggi mungkin di atas $574 sekaligus tetap di bawah penawaran dari pesaing. Cost plus method ialah penentuan harga jual dengan cara menambahkan laba yang diharapkan di atas biaya penuh masa yang akan datang untuk memproduksi dan memasarkan produk. Dalam metode ini, penjual atau produsen menetapkan harga jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah dengan suatu jumlah untuk menutup laba yang diinginkan atau yang biasa disebut dengan margin pada unit tersebut. Ada 3 langkah strategi penetapan cost plus method. Yang pertama, menentukan total biaya produk dan layanannya dengan menjumlah dari biaya tetap dan variabel. Yang kedua, membagi biaya total dengan jumlah unit agar bisa mendapatkan hasil jumlah biaya unit. Yang ketiga, mengalihkan biaya unit dengan persentase markup agar mendapatkan biaya penjualan serta margin keuntungan produk. Selanjutnya, ada 2 komponen pembentuk harga pada cost plus method. Yang pertama, biaya produksi setiap unit, dan yang kedua ada markup atau keuntungan yang diinginkan. Pendekatan cost plus pricing memperhitungkan semua biaya yang relevan. Selanjutnya, ada faktor non-biaya dalam keputusan penetapan harga. Yang pertama ada diskriminasi harga, yang kedua ada harga beban puncak, dan yang ketiga ada harga internasional. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalnya, seorang kontraktor yang membangun perumahan
telah mendata bahwa untuk membangun dan menjual 10 rumah di sebuah klaster, biaya yang diperlukan ialah biaya material sejumlah 50 juta, biaya tenaga kerja sejumlah 30 juta, biaya lain termasuk sewa kantor, gaji, dan penyusutan alat sebesar 10 juta. Artinya total biaya yang diperlukan ialah 90 juta. Jika kontraktor tersebut ingin laba sebesar 20% dari biaya total, maka harga jual total ialah biaya total ditambah laba yang sama dengan 90 juta ditambah 20% dikali 90 juta sama dengan 108 juta. Nah, nilai 108 juta adalah total harga jual, dan setiap rumah dari total 10 rumah akan dijual seharga 10.800.000 dan laba yang diperoleh adalah 1.800.000 yang didapatkan dari selisih 18 juta dibagi dengan 10. Jika rumah tidak segera laku atau justru laris karena lokasinya strategis, maka laba bisa berubah naik ataupun turun. Balance scorecard. Pengertian dari balance scorecard yaitu balance scorecard terdiri dari dua kata, yakni yang pertama ada balance dan yang kedua ada scorecard. Balance yang artinya seimbang dan scorecard yang berarti kartu skor. Menurut Irham Fahmi, balance scorecard merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi perusahaan dengan menekankan kepada 4 perspektif, yaitu keuangan atau finansial, pelanggan atau customer, bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan dengan target jangka panjang. Sistem balance scorecard ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang pengukuran kinerjanya di berbagai bidang. Terdapat 4 perspektif balance scorecard. Perspektif yang pertama yaitu keuangan atau finansial. Finansial perspektif atau perspektif keuangan erat kaitannya dengan pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan harus mampu mengelola keuangan dengan baik agar keuangannya terus stabil. Misalnya, biaya operasional, biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga termasuk keuntungan dari aktivitas penjualan. Perspektif yang kedua yaitu pelanggan atau customer. Customer perspektif atau perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Dalam hal ini, setiap pelanggan harus diperlakukan secara layak. Dengan begitu, mereka akan merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Dengan adanya pelayanan yang bagus, otomatis akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Perspektif yang ketiga yaitu proses bisnis internal atau internal proses perspektif. Dalam internal proses perspektif, perusahaan dapat menilai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Untuk mengukur sinergi ini, pemimpin perusahaan harus rutin mengamati bagaimana kondisi internal dalam perusahaan. Apakah semua yang dijalankan sesuai dengan metode yang ditetapkan atau malah melenceng dari peraturan? Perspektif yang keempat, ada pembelajaran dan pertumbuhan. Karyawan juga menjadi elemen penting yang harus dijaga oleh perusahaan. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan mendapati banyak kendala. Karyawan juga berfungsi sebagai pendukung dalam perspektif keuangan dan pelanggan. Karena itu, apa yang direncanakan perusahaan dapat dicapai dengan target yang maksimal. Oke, selanjutnya ada materi operating income dan evaluasi strategi. Pengertian operating income adalah hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan seperti upah, depresiasi dan harga pokok, penjualan termasuk sewa, pemasaran, peralatan, penggajian, persediaan, dan barang-barang lain yang mungkin diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Analisis strategisnya ada 3. Yang pertama ada growth component.
Mengukur perubahan pendapatan dan biaya dengan menjual lebih banyak atau lebih sedikit unit dengan asumsi tidak ada perubahan harga output dan input atau efisiensi. Yang kedua, price recovery component. Mengukur perubahan pendapat dan biaya semata-mata sebagai akibat dari perubahan harga output dan harga input. Dan ketiga, productivity component. Mengukur penurunan biaya input dengan menggunakan cara campuran, yaitu menginput dan mengurangi kapasitasnya. Pengertian evaluasi strategi. Cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategis tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategis berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Selanjutnya ada materi unused capacity. Pengertian unused capacity, kapasitas-kapasitas yang tersedia dan tidak digunakan oleh perusahaan selama periode produksi. Cost of unused capacity, biaya yang dikeluarkan untuk pembayaran sumber daya yang tidak dipakai. Biaya ini secara akuntansi masuk ke dalam biaya overhead perusahaan. Cost of unused capacity dapat dihitung ketika biaya tetap dan dari sumber daya penggunaan, sumber daya aktual, dan kapasitas efektif diketahui. Rumusnya, cost of unused capacity sama dengan amount of the allocation based at capacity dikurang dengan actual amount of the allocation based, hasilnya dikali dengan predetermined overhead rate. Contoh soal, misalnya ada kedai kopi di mall yang menjual sebuah kopi susu seharga 20.000. Kedai kopi ini memiliki sebuah outlet di mall dengan seorang pegawai yang melayani pada setiap shift. Pegawai ini dapat membuat kopi dengan waktu mulai dari pelanggan datang, meracik, membayar, dan memberikan kembalian selama total 6 menit. Dengan demikian, maka pegawai tersebut dapat membuat kopi 1 jam sejumlah 60 menit bagi 6, sama dengan 10 kopi per jam. Seorang karyawan dapat membuat kopi maksimal 10 kopi tiap jamnya atau kopi tiap 6 jamnya. Andai kata per jam dibayar 30.000 dan bekerja dalam 6 jam per hari, mulai jam 6 sampai dengan jam 10 malam, maka biaya SDM karyawan tersebut adalah 30.000 kali 6, sama dengan 180.000 per hari. Andai kata dia bekerja hari Sabtu dan dia dapat menjual 60 kopi dalam 6 jam, hari Minggu dapat menjadi 30 kopi dalam 6 jam, dan hari Senin hanya menjual 10 kopi dalam 6 jam. Bagaimana kita menghitung biaya dari kapasitas yang tidak dipakai atau unused capacity? Pada kondisi kapasitas produksi normal, biaya sumber daya manusia sebuah kopi adalah biaya per jam bagi jumlah kopi, yaitu sama dengan 30.000 dibagi 10, dan hasilnya adalah 3.000. Jadi biaya sumber daya manusia tiap satu kopi adalah 3.000. Perhitungan cost of unused capacity adalah buat hari Senin, yaitu Sabtu, biaya SDM hariannya ada 180.000. Terus jumlah kopi yang dijual 60, biaya sumber daya yang dipakai yaitu 60 kali 3.000 sama dengan hasilnya 180.000. Dan biaya sumber daya manusia yang tidak dipakai yaitu 180.000 dikurang 180.000 dan hasilnya 0. Buat hari Minggu, biaya SDM hariannya adalah 180.000. Jumlah kopi yang dijual adalah 30. Biaya sumber daya manusia yang dipakainya adalah 30 dikali 3.000 sama dengan 90.000. Dan biaya sumber daya manusia tidak dipakai adalah 180 dikurang 90 sama dengan 90.000. Hari Seninnya itu adalah 180.000 dan jumlah kopi dijual ada 10. Biaya SDM yang dipakai adalah 10 kali 3.000 sama dengan 30.000 dan biaya SDM yang tidak dipakai adalah 180.000 dikurang 30.000 sama dengan
150.000. Selanjutnya adalah materi biaya kualitas. Yang pertama adalah prevention cost atau biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah internal failure cost atau biaya kegagalan internal, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun sudah dapat dideteksi sebelum produk dikirim ke pelanggan. Selanjutnya yang keempat adalah external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Baiklah, saya Haryadi akan menjelaskan beberapa contoh soal, yaitu PT X memesan 1000 unit produk dan setelah dilakukan pemesanan terdapat 10 unit yang tidak dapat dikerjakan ulang, tetapi yang unit yang tersebut diperbaiki memiliki harga jual 100.000 per unit. Nah, pemesanan tersebut setuju untuk menerima pesanan hanya 90 unit, tidak 100 unit. Tidak sesuai pemesanan awal. Harga jual produk 150% dari kos untuk suatu bulan produk. Nah, jadi di sini dijelaskan material harga 50.000, labor 250.000, overhead pabrik 100.000. Jadi keseluruhan dari nilai-nilai tersebut 400.000. Selanjutnya yaitu total cost yang dibebankan pada job 209 sama dengan 100 unit dikali 400.000 sama dengan 40 juta rupiah. Jadi jurnal penyelesaiannya spoiled goods inventory 10 unit dikali 100.000 sama dengan 1 juta rupiah. FOH control 10 unit dikali 400.000 dikurang 10 unit dikali 100.000 sama dengan 3 juta rupiah. Selanjutnya cost of goods sold 90 unit dikali 400.000 sama dengan 36 juta rupiah. Selanjutnya ada work in process adalah 40 juta rupiah. Jadi jurnal mencatat penjualan ke pelanggan dan penjualan spoiled good itu adalah akun receivable sama dengan 54 juta, sales 36 juta dikali 150% sama dengan 54 juta. Akun receivable 1 juta, spoiled goods inventory 1 juta. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih.